Mana dia dia? Orang polisi yang sudah kita ungkap dengan 3 tersangka, namun beda TKP. Ya. Yang pertama, untuk TKP pertama, ya, yaitu di dalam rumah yang beralamat di Kampung Talun RT 0203 Desa Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Untuk barang bukti 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto 0,3 gram. Kemudian ditambah dengan seperangkat alat hisap berupa bom yang sudah kita amankan. Kemudian untuk tersangka ada 2 yang kita amankan dalam 1 TKP. Kemudian untuk pasal yang kita terapkan pasal 112 ayat 1 atau pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2029. Ya. Kenapa kita pasang pasal 127? Pada saat kedua tersangka kita amankan, mereka menggunakan ataupun sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian yang kedua, untuk TKP, yaitu di pinggir jalan yang berada di Kampung Sumur Buang, Kelurahan atau Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kita menemukan 11 bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, yaitu narkotika jenis sabu. Itu TKP pertama. Kemudian yang kedua, yaitu di rumah atau tempat tinggal yang dijadikan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu, yaitu oleh saudara I alias J yang berada di dalam rumah. Tempatnya di Kampung Parumasan Barat, Desa Cipecung, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang. Itu ditemukan BB lagi, yaitu 1 bungkus yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian di dalamnya terdapat 3 bungkus plastik. Ya, jadi dalam 1 plastik ternyata ada 3 lagi, 3 bungkus. Ya. Sama, yaitu narkotika jenis sabu. Kemudian selain narkotika jenis sabu yang kita amankan, ada berupa handphone. Ya, handphone ini merek Vivo, ya, warna biru, kita amankan. Kemudian untuk barang bukti ada 11 bungkus, ya, 11 bungkus plastik, ya, yang berisikan kristal putih, yaitu narkotika jenis sabu. Kemudian ada 1 bungkus kemasan bekas teh, ya, bekas teh. Ini sama isinya, yaitu narkotika jenis sabu. Baik, untuk ketiga tersangka sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita terapkan, pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya. Kenapa kita pasang pasal 114? Karena yang bersangkutan pengedar narkotika jenis sabu. Tersangka sudah kita amankan, sudah kita proses, termasuk barang bukti. Ya. Ini barang bukti yang sudah kita amankan. Ini dalam bentuk kristal, ya, dalam bentuk kristal. Ini sama dalam bentuk kristal. Bagian bentuk kristal sama. Ini kita amankan juga, termasuk handphone
Ini handphone, kemudian ini alat pengisap bom, ya, dia tidak amankan. Baik, demikian yang kita sampaikan dari salah satu seorang tersangka, ya, bahwa barang bukti tersebut didapat dari daerah Tangerang. Ya, ini hasil integrasi dari tersangka yang kita amankan. Ya, bahwa barang tersebut terdapat dari daerah Tangerang, seputaran Bandara Soekarno-Hatta. Melalui saudara A, ya, kemudian barang bukti atau sabu diedarkan di wilayah Kabupaten Lebak. Jadi mereka mengambil barang tersebut di daerah Tangerang, khususnya di Bandar Soekarno-Hatta, bandara. Ya, kemudian setelah dapat, mereka ke Lebak, kemudian diedarkan di wilayah Lebak. Kemudian selain Lebak, mereka juga mengedarkan di wilayah Pandeglang. Semuanya narkotika jenis sabu dan yang kita amankan. Sudah 2 kali mengambil narkotika jenis sabu di wilayah Tangerang. Yang pertama 3 ons atau 300 gram. Kemudian pengambilan kedua sebanyak 4 ons, yaitu 400 gram yang sudah mereka ambil itu diedarkan di wilayah Kabupaten Lebak maupun Pandeglang. Baik, itu saja Pak Narkoba. Senilai berapa, Pak? Keseluruhan 306 gram, ya, total keseluruhan dari 4 LP dan 3 tersangka yang sudah diamankan. Senilai berapa, Pak? Kalau diuangkan? Kalau diuangkan sekitar 400 juta. Kalau orang yang selamatkan? Untuk orang yang diselamatkan sekitar 2.500 masyarakat yang kita amankan. Ya mungkin diduga sekitar setengah gram lah. Pada saat itu kita melakukan pengembangan juga ke wilayah penyimpanan sabunya, istilahnya gudangnya. Kita dapat informasi ada di wilayah Pandeglang. Di saat di Pandeglang kita temukanlah bungkusan yang ada mereknya Win Jingjang, itu indikasinya jaringan Cina Myanmar. Itu temukanlah kita ada 3 paket besar, kira 3 on lah ya, 3 on. Namun keterangan daripada si tersangka ini bahwa dia 2 kali ngambil, pertama 300 gram, keduanya 400, mungkin sekitar 700 gram lah ya, mungkin antara 1 kiloan lah kayaknya itu. Pengambilannya itu di wilayah Tangerang lah, di seputaran Bandara Soekarno-Hatta. Gitu. Sebagian sudah diedarkan? Sudah diedarkan. Sebagian sudah diedarkan di wilayah Pandeglang dan Lebak. Ya. Tadi gudangnya di Pandeglang ya, Pak? Gudangnya di Pandeglang. Kebetulan yang barang ya di gudang itu. Namun ya karena ini sebenarnya yang 1 orang ini itu target kita udah DPO juga. DPO hampir sekitar 7 bulan yang lalu. Peredaran itu, nah mungkin mereka berkembang lagi, ada hubungan dengan jaringan yang di atas. Namun untuk di atasnya kita masih dalam pengejaran, masih upaya untuk pengejaran penangkapan DPO-nya yang atas nama Adit tersebut. Ini yang di atas aja ini ya? Iya. Namanya siapa, Adit? Adit namanya, Adit. Ya. Kalau Lebak sih